Halo semuanya, perkenalkan saya Andrea Lolanda Tovin dari program studi hubungan internasional. Hari ini saya akan mereview buku milik Bapak Arthur Jefferson Maya, judulnya Kuasa Kekuasaan. Buku ini baru aja terbit di tahun 2024 kemarin melalui UKI Press, guys. Nah, pada review kali ini saya akan mereview mengenai bab 2, yaitu tentang historisisme, historisasi, dan juga genealogi. Bagi yang penasaran, nonton terus videonya ya. Historisisme adalah pendekatan dalam studi sejarah yang menekankan bahwa semua peristiwa, ide, dan juga fenomena sosial itu harus dipahami dalam konteks historisnya. Pendekatan ini berusaha untuk menghindari penilaian anakronistik, yaitu menilai sesuatu dengan standar masa kini, dan menekankan bahwa pentingnya konteks budaya, sosial, dan juga politik serta ekonomi pada saat peristiwa itu terjadi. Historisisme muncul sebagai reaksi terhadap pandangan yang lebih deterministik dan juga teleologis dalam sebuah sejarah, guys. Pada abad ke-19, seiring dengan perkembangan ilmu sejarah sebagai disiplin para akademis, para sejarawan seperti Leopold von Ranke menekankan bahwa kita perlu memahami sejarah berdasarkan sumber-sumber primer dan juga konten-konten yang spesifik. Ranke dikenal dengan prinsipnya, yaitu seperti yang sebenarnya terjadi, atau dalam bahasa Jerman itu wie es eigentlich gewesen. Prinsip ini mendorong sejarawan-sejarawan untuk menggali fakta-fakta sejarah tanpa prasangka. Sekarang saya akan membahas mengenai bagaimana penerapan historisisme, guys. Yang pertama itu penerapannya dalam analisis konteks. Historisisme mendorong para peneliti untuk mengkaji peristiwa dalam konteks sosial maupun budaya secara lebih luas. Misalnya untuk memahami Revolusi Prancis, penting untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi, struktur sosial, dan juga ideologi yang berkembang pada saat itu. Selanjutnya juga penerapan historisisme ini pada sumber primer. Bagaimana pendekatan ini sangat-sangat menghargai penggunaan sumber primer, seperti dokumen asli dari periode yang diteliti, surat kayak arsip pemerintah, maupun catatan-catatan pribadi. Yang ketiga yaitu penerapannya dalam interdisipliner. Historisisme sering juga kali melibatkan metode dari disiplin lain seperti antropologi, sosiologi, dan juga ekonomi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Selanjutnya saya akan membahas mengenai historisasi. Historisasi ialah proses penafsiran atau penggambaran peristiwa sejarah dalam konteks tertentu dengan tujuan untuk memahami makna dan dampaknya dalam masyarakat. Proses ini melibatkan beberapa hal penting, guys. Yang pertama itu pengumpulan data. Kita harus mengumpulkan fakta dan juga bukti dari sumber-sumber primer seperti dokumen, arsip, ataupun kesaksian. Yang kedua itu kita memerlukan analisis konteks untuk memahami latar belakang sosial, politik, juga ekonomi pada saat peristiwa tersebut terjadi, yang membantu dalam memberikan makna yang lebih dalam terhadap peristiwa tersebut. Langkah berikutnya yaitu interpretasi, di mana kita menafsirkan data yang telah dikumpulkan untuk mengungkap hubungan sebab akibat serta dampak jangka panjang dari peristiwa tersebut. Berikutnya yaitu penyajian data. Kita mengkomunikasikan hasil analisis dalam bentuk tulisan atau presentasi yang dapat dipahami oleh publik, juga seringkali dengan mempertimbangkan perspektif yang bermacam-macam, guys. Historisasi membantu kita memahami bagaimana peristiwa masa lalu membentuk identitas dan dinamika sosial pada masa kini, serta juga memberikan wawasan kepada kita semua tentang bagaimana perkembangan masyarakat dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, hingga saat ini. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai genealogi. Sebelumnya juga, saya pernah mereview buku Genealogi Terorisme milik Bapak Arthur Jefferson Maya, dan kini saya akan membahas mengenai genealogi dari buku kekuasaan ini, guys. Nah, genealogi ialah studi tentang asal-usul keluarga dan juga hubungan kekerabatan. Ini mencakup pelacakan silsilah individu atau keluarga, serta memahami bagaimana hubungan tersebut berinteraksi dengan konteks sosial juga historis yang lebih luas. Nah, genealogi ini sudah ada sejak zaman kuno, guys, tapi menjadi populer itu di Eropa, tepatnya pada abad ke-19, ketika banyak orang mulai tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang asal-usul keluarga mereka, nenek moyang mereka. Dengan
kemajuan teknologi seperti percetakan dan juga arsip publik, lebih banyak dokumen yang tersedia untuk penelitian genealogis ini, guys. Nah, sekarang gimana sih penerapan genealogi? Nah, yang pertama itu ialah pembuatan silsilah. Genealogi seringkali dimulai dengan pembuatan bagan silsilah yang menunjukkan hubungan antara anggota keluarga dari generasi ke generasi. Berikutnya, penerapan yang kedua yaitu dokumentasi historis. Nah, peneliti genealogi menggunakan berbagai sumber seperti akta kelahiran, akta kematian, maupun catatan sensus, surat kabar lama, dan juga dokumen gereja untuk mengumpulkan informasi tentang anggota keluarga mereka. Nah, selanjutnya yaitu analisis sosial. Penerapan ini melacak hubungan kekerabatan. Genealogi juga dapat digunakan untuk memahami pola migrasi, perubahan nama keluarga, serta dampak faktor sosial ekonomi terhadap keluarga tertentu. Berikutnya yaitu penerapan dalam identitas budaya. Identitas budaya. Bagi banyak orang yang menggunakan penelitian genealogis untuk memperkuat identitas budaya mereka atau juga memahami warisan etnis mereka. Ini seringkali melibatkan eksplorasi tradisi keluarga dan juga secara lokal. Nah guys, ketiga konsep ini, historisisme, historisasi, dan juga genealogi, mereka bertiga ini menawarkan pendekatan yang mendalam untuk memahami sejarah manusia. Historisisme juga historisasi menekankan pentingnya konteks dalam analisis peristiwa sejarah. Sedangkan genealogi ini memberikan wawasan tentang hubungan kekerabatan dan juga warisan budaya individu dan kelompok. Ketiga konsep ini saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang perjalanan manusia di masa lalu. Dengan mempelajari ketiga pendekatan ini, kita dapat lebih menghargai kompleksitas sejarah dan bagaimana identitas kita dibentuk oleh warisan yang telah ada sebelum kita. Nah, sekian review dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. See you on the next video.